Menjaga kebersihan sangatlah penting demi kesehatan kita. Tapi tidak begitu dengan masyarakat di Pulau Timor NTT. Kurangnya air bersih dan kesadaran akan pentingnya kesehatan membuat masyarakat di sini mengalami banyak penyakit seperti penyakit kulit dan infeksi saluran pernafasan. Ditambah lagi dengan jauhnya akses untuk bisa ke puskesmas membuat masyarakat menjadi semakin tidak peduli akan pentingnya menjaga kesehatan. Ketika sakit, mereka hanya meracik obat-obatan menggunakan bahan seadanya tanpa mengetahui penyakit yang mereka derita. Semenjak adanya edukasi dan pengobatan gratis ini, membuat masyarakat semakin mengerti betapa pentingnya menjaga kesehatan dan hidup yang sehat. Terima kasih pada para donatur yang telah mendukung berjalannya program Mobile Clinic 6 kali dalam sebulan bagi masyarakat yang ada di Pulau Timor. Bersama-sama kita membantu mereka untuk memiliki hidup yang lebih baik. Helping people live a better life. Bernyanyi sambil bergoyang. Inilah suasana ceria yang terjadi di dalam kelas. Memperkenalkan huruf dengan cara yang kreatif, membuat anak-anak semakin bersemangat untuk belajar. Waktu pertama sekali saya masuk di sekolah di sini, waktu saya mengajar, itu kami pertama mengadakan tes untuk anak-anak. Kira-kira mereka ini sudah bisa membaca kah, atau mereka sudah tahu huruf atau angka begitu. Ternyata anak-anak itu meskipun sudah kelas tinggi, ada yang belum mengenal huruf. Saya berpikir di dalam hatinya saya, Tuhan sudah tempatkan saya di tempat ini. Jadi apapun yang terjadi, saya harus melakukan yang terbaik bagi anak-anak yang ada di Desa Kaonda di sini. Setelah 9 bulan saya mengajar di sini, ternyata saya melihat perubahan yang luar biasa, di mana anak-anak yang memang dulu itu tidak mengenal huruf, tidak mengenal angka, sekarang sudah bisa mengenal huruf dan mengenal angka, bahkan mereka sudah bisa membaca. Itu perubahan yang saya lihat. Hanya tinggal beberapa orang saja yang masih ada di tahap bunyi huruf. Karena kami di sini pakai kurikulum SSM, kami tidak memakai kurikulum KTSP atau kurikulum K13 yang selama ini dijalankan di sekolah-sekolah seperti di kota atau sekolah-sekolah lain. Jadi kami pakai kurikulum SSM yang diberikan oleh yayasan. Ternyata anak-anak juga senang dengan kurikulum yang kami pakai, karena kurikulum itu tidak hanya membuat anak-anak tahu membaca atau hanya mengenal huruf dan angka, tapi bagaimana kita bisa melatih gerakan motorik anak. Karena memakai kurikulum SSM itu kan ada bunyi huruf yang seperti bunyi huruf 1A, 1B, begitu kan. Setiap huruf itu kan mempunyai lagunya masing-masing, seperti A besar, A kecil. Jadi gerakan mereka itu juga kami latih. Jadi tidak hanya mereka punya itu intelektual saja yang kami isi, tetapi mereka punya gerakan motorik juga kami latih, seperti itu. Anak-anak lebih mudah mengerti setiap pelajaran yang telah diajarkan oleh guru-guru tanpa harapan. Sekarang, anak-anak sudah mengenal huruf, membaca, menulis, dan berhitung. Karakter mereka pun sudah lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Perubahan ini terjadi sejak Tan Pengharapan mengirimkan guru-guru yang berkompeten, kreatif, dan ramah.
anak-anak telah mendapatkan pendidikan akademik maupun pendidikan karakter. Seusai belajar, mereka juga mendapatkan makanan tambahan bergizi, yaitu sepiring kacang hijau, susu, biskuit, dan telur rebus demi menunjang asupan gizi mereka. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di Kampung Kaondah, Yapen, Papua. Mari kita mendukung anak-anak di pedalaman Indonesia demi menggapai masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life. Di tengah pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di Indonesia, mengharuskan semua aktivitas belajar mengajar dilakukan dari rumah. Tapi hal ini tidak mengurangi semangat anak-anak untuk tetap belajar. Dan guru tetap setia dalam mengajar anak-anak dengan mengunjungi mereka dari rumah ke rumah. Yang menyenangkan karena di dalam ruangan itu saya belajar menerapkan materi. Anak itu sering sekali mendengar, sering bertanya, "Pak, saya belum mengerti." Terus saya menjelaskan ulang lagi. Terutama di itu bahasa Indonesia, kalau ada mata pelajaran yang kayak fragmen antara 4 orang atau 5 orang, itu mereka sering sekali untuk, "Pak, kalau mata pelajaran itu kami hobinya di situ." Mereka serius, apalagi dapat pelajaran bahasa Inggris itu menurut mereka itu hal baru. Jadi pas dikasih sesuatu itu mereka itu rasanya ini hal baru, jadi mereka itu serius belajar. Anak-anak tetap antusias dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Guru dan anak-anak pun menjadi lebih akrab. Guru semakin mengenal karakter setiap anak dan menjadi lebih bijaksana dalam membimbing dan mendampingi mereka. Sekarang, mereka semakin lebih baik dalam bidang akademik, seperti mengenal huruf, membaca, menulis, dan berhitung. Karakter mereka pun sudah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Semoga pandemi COVID-19 dapat segera berlalu, sehingga anak-anak dapat kembali belajar di sekolah. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Desa Kutapodu, Sumba Barat Daya. Bersama kita wujudkan harapan dan mimpi anak-anak di pedalaman Indonesia untuk masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life. Daily Devotion akan tayang setiap hari Senin hingga Jumat, jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Saksikan tayangan Journey Tangan Pengharapan setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan Henny Kristianus dan di live Instagram Henny Kristianus. Pelayanan doa dan konseling. Atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, Anda dapat mengirimkan permohonan doa konseling atau kesaksian atas jawaban doa Anda melalui nomor WA 0811 977 7745 atau email impactcommunity.id@gmail.com. Mari bergabung dalam ibadah Minggu Impact Community Indonesia besok jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Ibadah online Impact Community Indonesia hari Sabtu depan pukul 18 waktu Indonesia Barat dan hari Minggu pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positif by YTB dan Batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee,
dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 11005568. Bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Impact Community, ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Yayasan Tangan Pengharapan atau QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Atas dampak pemulihan ekonomi, pemerintah telah memberlakukan new normal kepada masyarakat. Di tengah ketidakpastian kapan pandemi COVID-19 ini berakhir, pola tatanan hidup baru telah disusun agar masyarakat dapat kembali bekerja dan mampu kembali produktif. Namun, hampir 1 bulan telah diberlakukan kebijakan tersebut, ternyata masih belum maksimal. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang penjual yang tim temui saat pembagian nasi siap saji. Makanya kan juga kadang namanya usaha mas, bingung ini juga nyari apa kalau orang sepi kayak gini. Kan ini istilahnya juga mau tidak mau dijalanin gitu loh. Jadi istilahnya kayak fata morgana gitu loh kalau sekarang itu. Kalau ngelihat jalan yang plong ini kayak di situ barangkali ada ini gitu loh. Jalan lagi, nggak ada tujuan gitu. Nggak ada kerumunan, tempat keramaian nggak ada. Normal itu percuma, sama aja, daya belinya itu yang lemah. Sekarang itu bukan masalah enak makanannya, bukan. Kalau saya nilai itu dari daya beli masyarakat itu yang lemah. Sekarang ini semuanya masyarakat itu kan ada bantuan dari pemerintah ya. Dia tidak ke pasar. Nah, kedua, anak sekolah kan tidak masuk, Pak. Penghasilannya kan dari situ, dari orang-orang yang ke pasar. Ya, anak-anak yang sekolah itu, Pak, pemasukan dari tukang beca itu. Ya, normal belum, Pak. Belum normal. Ini masih jauh. Ya, boleh dikatakan sekarang aja ini, Pak, nih. Ini dapat pendapatan biasanya 50-60, dapat ini 30.000 ini, Pak. Kita berharap ekonomi masyarakat bisa secepatnya pulih dan mendorong daya beli masyarakat menjadi lebih baik. Peduli Sesama Tangan Pengharapan telah memasuki minggu ke-22 dan telah menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pada minggu ini, 714 bantuan sembako telah disalurkan ke wilayah Caman di Jakarta Timur, Depok, dan beberapa wilayah pedalaman di timur NTT, Jawa Tengah, dan Sumba. 450 paket nasi siap saji dibagikan di wilayah Juanda, Palmerah, dan Glodok. Pemberian dana tunai kepada 31 kepala keluarga dan 700 APD telah disalurkan ke rumah sakit yang membutuhkan. Total pembagian bantuan yang telah dibagikan sebanyak 3.342 APD kepada 5 rumah sakit dan puskesmas, 4.775 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk, dan masker. 13.029 paket sembako yang berisi beras 5 kilo, 1 kaleng sarden, 1 kilo gula, 1 kaleng susu, 1 liter minyak, 1 bungkus kecap manis, 20 bungkus mie instan, 1 botol vitamin anak, dan 5 masker. 882 dana tunai bagi masyarakat yang membutuhkan. Bantuan ini telah disalurkan ke 109 titik lokasi yang tersebar di berbagai wilayah seperti Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Sumba, Timur NTT, Lauji Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, Mandiri, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life. Halo, apa kabar? Salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kami bisa kembali melayani Anda dalam weekend service bersama Impact Community Indonesia. Praise and Worship hari ini akan dilayani oleh Jason Irawan dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yohanes Kristianus. Mari siapkan hati, berikan yang terbaik untuk Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati Anda dalam ibadah ini. Enjoy the service. Salam sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang dahsyat, amin. Saya percaya hari ini kita penuh dengan sukacita. Mana tangan-tangan yang bersukacita, lambaikan tangannya. Yang bersukacita sama-sama katakan dengan saya, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sing, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semuanya, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari jempolnya dua-duanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, asik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat, saudara. Saudara, saya pernah menulis sebuah lagu, dan lagu ini berkata bahwa Tuhan punya segala cara untuk menolong hidup kita. Sebab itu saudara, jangan pernah tinggal dalam kekhawatiran kita, jangan pernah tinggal di dalam hal-hal yang gak penting, saudara. Percayalah, sampai hari ini Dia punya ribuan cara untuk menolong hidup kita. Amin. Kau selalu punya cara untuk menolongku, kau selalu punya jalan keajaiban-Mu, kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu.
perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kami tenang Tuhan di dalam caramu. Kami tenang Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan kedamaian, kami rasakan ketenangan. Tiada tempat yang lain, hanya di dalam-Mu Yesus. Kami temukan segalanya. Yesus, kami perlu tangan-Mu dan kasih-Mu. Ini kami hamba-Mu Tuhan. Oh. Terima kasih Tuhan yang baik. Biarkan musik membawa kita dalam penyembahan. Amin. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa sampai hari ini. Kau terus memberkati, memberi kesehatan, bahkan memberikan kemudahan demi kemudahan untuk kami bisa melalui hari-hari yang begitu penuh tantangan. Kami izinkan Roh Kudus bicara secara khusus, biar melalui kebenaran firman-Mu ada nilai tambah, kehidupan kami boleh berubah, bahkan kapasitas kami boleh terus berkembang. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Suatu kehormatan boleh kembali dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya berjudul khotbah dengan tema Enlarging Your Capacities, memperbesar kapasitas kita. Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan statis, tapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dinamis. Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan selalu sama, tapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita terus berkembang. Enlarging your capacity artinya kecakapan yang ditingkatkan, kekuatan yang diperbesar, kemampuan yang dikembangkan, atau muatan yang diperlebar. Ada 3 alasan kenapa Tuhan memberikan kemampuan ketika kita lahir di dunia ini. Tujuan pertama, Tuhan memberikan kemampuan ataupun potensi ataupun skill agar kita bisa mencari nafkah. Dengan kemampuan saudara bernyanyi, main musik, saudara bisa mencari nafkah. Dan kemampuanmu dagang, saudara bisa mencari nafkah. Dan kemampuanmu IT, komputer, Anda bisa mencari nafkah. Dengan kemampuanmu desain, communication, Anda bisa mencari nafkah. Tujuan yang kedua, Tuhan memberikan skill atau kemampuan agar kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Untuk sementara waktu kita disponsori sama orang tua, is okay. Mungkin kita masih sekolah. Untuk sementara waktu kita masih disupport sama orang lain, is okay. Mungkin kita baru bangkit. Tapi untuk selamanya kita harus mengandalkan mereka. Itu sebabnya Tuhan memberikan kepada kita potensi agar kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Yang ketiga, tujuan Tuhan memberikan kemampuan agar kita bisa jadi berkat buat orang lain. Dengan karena saudara masak, saudara bisa ngajarin ibu-ibu, sehingga akhirnya ibu-ibu tersebut bisa masak dan membuat keluarga lebih nyaman tinggal di rumah bersama dengan suami dan anak-anaknya. Dan karena saudara musik, saudara bisa ngajak orang, akhirnya orang tersebut bisa melayani Tuhan. Dengan karena saudara IT, komputer, saudara bisa ngajarin orang, akhirnya orang tersebut bisa punya posisi lebih tinggi. Saudara bisa bayangkan, kalau skill kemampuan saudara diperbesar, maka nafkahmu semakin besar. Saudara bisa berdiri di atas kaki saudara sendiri, dan bahkan kita bisa jadi berkat buat lebih banyak lagi orang. Kalau ada tempat yang paling kaya di dunia, sebenarnya bukan Papua yang kaya dengan emas. Kalau ada tempat yang paling kaya di dunia, sebenarnya bukannya Timur Tengah yang kaya dengan minyak bumi. Tapi kalau ada tempat yang paling kaya di dunia, sebenarnya di dalam diri saudara. Kan ada begitu banyak potensi, keberhasilan, kemampuan yang kita bisa gali. Mumpung kita masih bernafas, ini kesempatan untuk kita mengeluarkan.
potensi kita, kemampuan kita, skill kita. Sebab begitu kita sudah mati, maka kemampuan kita berakhir, berhenti total. Jadi kalau saya bisa simpulkan, definisi kuburan adalah tempat orang besar yang tidak pernah menjadi besar. Kebanyakan kuburan adalah tempat orang berhasil yang tidak pernah menjadi berhasil. Kebanyakan kuburan ada tempat orang hebat yang tidak pernah menjadi hebat. Ada begitu banyak bangunan-bangunan yang belum sempat dikeluarkan. Mereka mau masuk dalam kuburan. Ada begitu banyak desain-desain yang belum sempat dikeluarkan. Ada begitu banyak lagu-lagu, khotbah-khotbah. Ada begitu banyak ide-ide bisnis-bisnis yang belum sempat dikeluarkan karena kemalasan mereka. Karena bermain-main dalam dosa, akhirnya mereka masuk dalam kuburan. Itu sebabnya mumpung kita masih hidup, ini kesempatan untuk kita berkarya. Kita akan belajar ada 3 hal. Bagaimana kita mengembangkan kapasitas kita. Kita belajar dari kehidupan Musa. Yang pertama, Musa 40 tahun pertama belajar intelijen quotient. Season pertama dari kehidupan Musa, 40 tahun pertama, dia mengembangkan kemampuan intelijennya. Keluaran pasal 2 ayat 9, maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi itu dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anak dan menamai dia Musa. Sebab katanya, karena aku telah menarik dari air. Ketika bangsa Israel ada di Mesir, mereka mulai berkembang biak jumlah penduduknya. Kemudian muncullah seorang Raja Firaun yang tidak pernah mengenal jasa-jasa Yusuf bagi negeri dan bangsanya. Sehingga ketika lihat bangsa Israel berkembang di tanah Mesir, mulai insecure. Raja Firaun mulai memperbudak bangsa Israel dengan kerja paksa, kerja rodi tanpa dibayar, supaya tujuannya mereka tidak berkembang biak. Karena orang biasa kalau udah capek kerja susah untuk berkembang biak. Namun karena tangan Tuhan memberkati bangsa Israel, membuat akhirnya bangsa Israel berkembang begitu pesat, jumlahnya lebih banyak daripada jumlah penduduk Mesir. Inilah yang membuat Firaun akhirnya geram dan marah dan membunuh bayi-bayi laki-laki orang-orang Israel dan membiarkan bayi perempuan tetap hidup. Ada keluarga Lewi, pasangan suami istri yang baru saja punya anak. 3 bulan dia tidak bisa lagi sembunyikan. Akhirnya harus dibuang di sungai Nil. Dan ketika putri Firaun sedang mandi di sungai Nil, dia menemukan bayi tersebut, diangkatnya sebagai anak dan dinamai Musa, karena aku telah menariknya dari air. Dididiklah Musa di sekolah Mesir yang terbaik. Dikuliahkannya Musa, sehingga akhirnya Musa menjadi seorang pangeran. Putri Firaun yang sangat cerdas dalam intelektual. Karena pembinaan dari putri Firaun sendiri, dia bisa mampu belajar membaca piktograf, tulisan-tulisan Mesir kuno. Dia bisa menulis, dia bisa memimpin, dia bisa memanage, dia bisa berperang. Kenapa? Karena bangsanya tidak pernah sekolah. Itu sebabnya Musa bisa menulis 5 kitab dari Perjanjian Lama, karena dia sekolah terbaik di Mesir. Jadi kita bisa melihat di sini intelligent quotient, ada kemampuan untuk belajar terus hal-hal baru. Pemimpin, orang hebat, orang berhasil muncul di dunia ini 10% karena bakat, 5% karena krisis. Mungkin karena orang tua sudah tidak ada, sebagai anak paling tua memimpin adik-adik. Itu cuma 5% ada di dunia ini. Tapi pemimpin atau orang hebat, orang berhasil muncul di dunia ini 80% karena dimentor, dididik, didisiplin. Kita bisa melihat tokoh-tokoh Alkitab yang berhasil adalah orang-orang yang dimentor bukan cuma bertahun-tahun, tapi puluhan tahun. Tidak ada Yosua yang bisa berhasil membawa bangsa Israel masuk dalam perjanjian kalau dia tidak pernah dimentor oleh Musa selama 40 tahun. Tidak ada Musa bisa berhasil mengeluarkan orang Israel dari tanah perbudakan kalau dia tidak pernah dimentor oleh mertua yang bernama Yitro. Tidak ada Elisa bisa bikin mujizat 14 kali kalau dia tidak pernah dimentor oleh Elia. Dan tidak ada Elia bisa berhasil bikin mujizat 7 kali kalau dia tidak pernah dimentor oleh nabi-nabi di gua-gua. Bahkan semua orang-orang berhasil di planet ini, mereka muncul karena mentor. Tidak ada Michael Jordan tanpa Phil Jackson. Tidak ada Cristiano Ronaldo tanpa Sir Alex Ferguson. Padahal kita tahu disuruh bertanding bola antara pemain bola sama pelatih bola, man to man, pasti menang pemain bola daripada pelatih bola. Namun kenapa
pemain bola tetap harus bayar pelatih. Pemain basket harus tetap bayar pelatih. Yang notabene udah dibayar kerjanya nyuruh-nyuruh. Karena ternyata pelatih dibayar untuk melihat blind spot dalam diri pemain. Pelatih dibayar untuk melihat kekurangan yang pemain tidak bisa lihat. Sehingga ketika didisiplin dilatih selama 95% waktunya di stadion pribadi. Dia bisa mengurangkan try and error, begitu muncul 5% di stadion orang lain. Dia main dengan sangat elegan. Segala sesuatu yang kita diamkan, memang kualitasnya akan menurun dan cenderung rusak. Sekalipun kita hebat main musik, kalau kita nggak pernah berlatih, maka kemampuan musik kita mulai menurun. Sekalipun kita hebat bernyanyi, kalau kita nggak pernah berlatih, maka kemampuan nyanyi kita mulai menurun. Sekalipun kita jago matematika, kalau kita nggak pernah berlatih, maka kemampuan hitung-hitungan kita mulai menurun. Tapi segala sesuatu yang kita kerjakan secara tekun, kita latih secara tekun, kualitasnya akan berkembang dan berlipat kali ganda. Untuk jadi orang berhasil, tidak dibutuhkan orang yang cerdas. Untuk jadi orang yang berhasil, dibutuhkan orang yang tekun untuk belajar hal-hal baru. Wolfgang Amadeus Mozart, seorang jenius dari Austria, pada usia 6 tahun sudah tur keliling benua Eropa untuk bermain biola dan piano di depan para bangsawan. Rahasia Mozart, ternyata dia telah menghabiskan waktunya sebelum tur keliling Eropa 3.500 jam untuk berlatih dan dilatih. Sehingga akhirnya dia bisa berhasil sebelum usia 6 tahun. Kalau anak kecil bernama Mozart ini bisa berhasil dengan latihan 3.500 jam waktunya sebelum usia 6 tahun. Saya percaya tidak ada kata tua untuk belajar. Ketika kita mau belajar, sekalipun kita sudah di usia tua, ketika kita mau belajar, sekalipun kita merasa bahwa seperti kita udah gagal total, maka chance untuk berhasil sangat besar terjadi dalam hidupmu. Musa yang adalah budak bisa berhasil karena dididik secara langsung oleh putri Firaun. Yang kedua, bagaimana untuk mengembangkan kapasitas kita belajar kehidupan Musa? Musa 40 tahun kedua belajar emotion quotient. Belajar untuk mengembangkan yaitu kecerdasan secara emosi. Untuk bisa mengendalikan diri. Di season kedua, Musa belajar sekolah karakter. Keluaran pasal 2 ayat 11, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Lalu ia menoleh ke sana ke sini, dan ketika dilihatnya tidak ada seorang, dibunuhnya lah orang Mesir itu dan disembunyikan mayatnya dalam pasir. Ternyata memang Musa ini orang yang jenius, orang yang pintar, orang yang punya posisi. Tapi dia ternyata adalah orang yang arogan. Pintar secara intelektual, tapi secara karakter sangat buruk. Dia ada seorang yang berangasan, seorang yang self-appointed, ingin mengangkat dirinya pemimpin atas bangsanya yang belum disuruh sama Tuhan, belum ditunjuk sama Tuhan. Akibat dia menjadi pangeran yang gagal. Akhirnya Musa harus lari karena dikejar oleh Firaun. Pergi ke padang gurun di daerah Midian. Di sana Musa harus mengembalakan kambing domba Yitro. Dan Keluaran 3 ayat 1. Selama 40 tahun Musa belajar sekolah kehidupan di season yang kedua. Mengembalakan kambing domba, mengasihi kambing domba, memanage kambing domba, melindungi kambing domba. Bahkan sabar dengan kambing domba yang sama sekali tidak memberikan keuntungan baginya. Ternyata Tuhan melihat Musa memang hebat intelektual, tapi parah dalam karakter. Itu sebabnya sebelum dia jadi pemimpin hebat, dia perlu dibentuk secara karakter. Emotion quotient adalah kemampuan mengendalikan emosi. Karena persoalan terbesar yang terjadi dalam kehidupan kita disebabkan tidak ada pengendalian diri. Hubungan atas dengan bawahan bisa renggang karena sikap yang kasar. Hubungan adik dengan kakak tidak ngomong puluhan tahun disebabkan karena emosi yang tidak terkontrol. Itu sebab belajarlah untuk kita rela diperlakukan tidak adil. Karena memang kalau kita mau melihat karakter kita terbentuk, kita harus bisa siap diperlakukan tidak adil. Yesus yang super benar, yang tidak pernah ada salah, tetap diperlakukan tidak adil. Karena di mana-mana pasti kita akan temukan orang yang tidak adil. Hanya cuma Tuhan yang bisa memberikan keadilan. Itu sebabnya
relalah untuk kita diperlakukan tidak adil dengan belajar mengendalikan emosi kita. Karena karisma mengantar kita ke puncak, tapi karakter mempertahankan kita ada di puncak. Karisma membuat kita cepat naik, tapi karakter yang mempertahankan kok ada di atas. Buat apa kita cepat naik, tapi gak punya karakter jadi cepat turun? Karisma dibangun dengan kita belajar tekun, disiplin, sekolah, kuliah, tapi karakter muncul ketika kita bersedia dibentuk, ketika kita bersedia diproses. Besi menajamkan besi, Amsal 27 ayat 17. Sedangkan manusia menajamkan sesamanya. Besi tidak akan mungkin makin tajam kalau dia tidak pernah bergesekan dengan sejenisnya. Besi nggak akan mungkin tajam kalau dia bergesekan dengan plastik atau bergesekan dengan karet. Besi akan tajam ketika dia bergesekan dengan sejenisnya. Besi akan tajam ketika dia nempel dengan sejenisnya. Sama hal dengan manusia. Manusia tidak akan pernah tajam kalau dia nggak bergesekan dengan sejenisnya. Dia tidak akan pernah produktif, dia tidak akan pernah terbentuk karakternya, dia tidak akan pernah jadi lemah lembut kalau dia tidak pernah gesekan dengan orang yang terdekat. Belajar untuk kita bisa menerima proses-proses yang Tuhan izinkan lewat orang-orang terdekat dengan kita, seperti pasangan kita, keluarga kita, pemimpin kita, bawahan kita, teman baik kita, karena mereka diizinkan untuk membuat kita lebih baik. Jeruk ditekan, maka lahirlah jus jeruk. Kelapa ditekan, akan muncul minyak kelapa. Ketahuilah bahwa harga minyak kelapa lebih mahal daripada harga kelapa. Harga jus jeruk lebih mahal daripada harga jeruk. Kenapa lebih mahal? Karena perlu bayar orang yang memprosesnya. Perlu bayar orang yang tekan. Nah, Anda mesti bersyukur kalau Tuhan izinkan mengirim orang-orang yang menekan kita secara gratis untuk menaikkan nilai hidup kita. Kasih, kesabaran, kelemah lembutan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri. Tuhan sengaja kirimkan orang-orang ini untuk membuat kita seperti dia. Reaksimu terhadap tekanan akan menentukan kemenangan. Kalau Anda mudah bereaksi ketika ditekan, bagaimana Anda bisa menang? Bagaimana Anda bisa punya karakter Tuhan? Sebentar-sebentar ngomel, sebentar-sebentar berontak, sebentar-sebentar marah-marah, sebentar-sebentar pindah kerjaan, sebentar-sebentar kabur dari rumah. Bagaimana Tuhan bisa membentuk karaktermu? Anything that angry you is teaching you forgiveness and compassion. Kalau ada orang-orang yang selalu bikin marah kita, sebetulnya Tuhan mengajar kita untuk bisa mengampuni mereka, memberikan belas kasihan kepada mereka. Anything that annoying you is teaching you your patience. Kalau ada orang-orang yang selalu mengganggu, abuse kita, bahkan mungkin bully kita, mengajar kita untuk sabar. Anything that has power over you is teaching you how to take your power back. Kalau ada orang-orang yang lebih punya kuasa menekan kita, untuk mengajar kita bisa mundur, untuk kita mengalah. Anyone who abandons you is teaching you to stand up on your 2 feet. Kalau ada orang-orang yang meninggalkan kita, mengajarkan untuk kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Istri saya ketika remaja, karena orang tuanya bercerai, harus ditinggalkan kedua orang tuanya, dan dia punya kakak dan adik yang harus diurus makannya. Dia harus kerjakan semuanya itu. Dan ketika dia kuliah pun, dia self support dengan kerja sendiri. Inilah yang menyebabkan dia bisa berhasil sejak muda. Perhatikanlah orang-orang yang berhasil sejak muda adalah orang-orang yang memang ditinggalkan sama orang tuanya. Jadi kita masih bersyukur kalau pacar kita meninggalkan. Berarti tandanya Tuhan mau buat hidupmu lebih baik. Tuhan mau sediakan yang terbaik bagimu. Kalau orang tuamu meninggalkan, memang sakit, memang pedih, memang perih. Tapi ketahuilah ada maksud baik Tuhan untuk membuat kita dewasa. Anything you can't control is teaching you how to let go. Kalau ada hal-hal yang kita gak bisa kontrol, mengajarkan untuk kita merelakan, melepaskan. Kesuksesan orang dalam bidang bisnis 15% karena pengetahuan bisnis. Tapi 85% karena memiliki karakter yang baik dan pribadi yang ramah, kemampuan untuk bangun hubungan dengan orang lain. Data ini bukan mengajarkan kita untuk tidak sekolah,
Tapi data ini mengajarkan untuk kita sekolah, tapi juga membangun karakter. Karena pendidikan membuat kita berhasil dalam dunia bisnis cuma 15%. 85% karena kemampuan membangun hubungan dan karakter. Karena orang berhenti jadi pelanggan. Bukan karena produk yang buruk. Bukan karena lokasi yang jauh. Tapi orang berhenti jadi pelanggan karena diperlakukan kasar oleh ownernya, oleh pelayan-pelayan pemilik restoran tersebut. Makanya yang kita perlu lakukan adalah jangan cuma IQ yang kita kembangkan. Mari kita kembangkan juga karakter. Dan karakter bisa terbangun ketika kita mau diproses. Ketika kita gak mudah bereaksi. Ketika kita ditekan. Yang ketiga, yang kita perlu kembangkan kapasitas kita. Musa 40 tahun ketiga. Belajar spiritual quotient. Di season yang ketiga. Musa harus mengembangkan kecerdasan secara spiritual. Keluaran 3 ayat 1. Adapun Musa, ia biasa mengembangkan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah di gunung Tuhan, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah, aku menyimpang ke sana untuk menyaksikan penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Ayat 5. Lalu ia berfirman, Tuhan berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tempat tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya karena ia takut memandang Allah. Jadi rupanya Musa, dia punya intelligent quotient, IQ yang baik. Dia juga sudah dibentuk secara karakter. Tapi secara spiritual dia masih lemah. Itu sebabnya ketika dia ketemu sama Tuhan, dia najis, dia tidak layak. Tuhan selalu berkata untuk mendengarkan kasutmu, arti kehidupan yang lama. Dan ketika Musa mulai mendengarkan kasutnya, dia mulai bergaul dengan Tuhan, hidup suci. 30 ayat kemudian, Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Wah, luar biasa. Ketika Musa mengembangkan spiritual quotient, maka Musa bisa face to face melihat Tuhan. Dia dekat sama Tuhan. Dia sangat intim dengan Tuhan. Apa itu spiritual quotient? Kemampuan menjaga kedekatan dengan Tuhan. Yang menarik, IQ itu mengembangkan otak kiri. EQ, emotional intelligence, mengembangkan otak kanan. Tapi SQ, spiritual intelligence, itu mengembangkan seluruh otak kita. Makanya perhatikan semua orang-orang dekat sama Tuhan, seperti Daniel, seperti Salomo, seperti Yusuf. Orang-orang yang punya hikmat melebihi orang-orang di generasinya. Penting di sini untuk kita membangun kedekatan sama Tuhan. Karena orang yang dekat sama Tuhan, Tuhan berikan ide, Tuhan berikan hikmat, Tuhan memberikan kreativitas. Makanya kenapa Adam begitu kreatif waktu di Taman Eden? Karena Taman Eden artinya the moment of spot, di mana kehadiran Tuhan menyentuh bumi, di mana Adam ketemu sama Tuhan secara face to face, seperti Musa ketemu sama Tuhan face to face. Itulah sebabnya Adam bisa memberi nama segala binatang berbeda dan tanpa salah. Dia bisa mengelola Taman Eden begitu rapi. Padahal Taman Eden yang sudah dibuat sama Tuhan begitu baik, sempurna. Tapi Tuhan berkata pada Adam, buat lebih baik lagi. Dan Adam melakukan itu. Kenapa? Karena dekat sama Tuhan. Orang yang dekat sama Tuhan, dia punya kelebihan. Dia punya karisma. Dia punya karakter. Yang menarik di sini dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37, Yesus mengajarkan kepada murid-murid dan kepada kita untuk kita harus belajar jadi orang Samaria yang baik hati, yang menolong kalau ada orang susah, berbuat baik kepada orang yang dalam keadaan menderita, membantu buat mereka yang sedang membutuhkan pertolongan.
Tapi perikop berikutnya, Lukas 10 ayat 38 sampai 42, justru Yesus menegur Marta yang sibuk bekerja melayani pekerjaan Tuhan, memuji Maria yang duduk dengar firman Tuhan. Perikop sebelumnya Yesus suruh kita misi, Yesus suruh kita berbuat baik. Tapi perikop sesudahnya justru Yesus menegur mereka yang berbuat baik, memuji kepada Maria yang justru dengarin Tuhan. Rupanya Tuhan sedang beritahu, sebelum kau berbuat baik, sebelum kau menolong orang, mari jadilah Maria untuk mendengarkan suara Tuhan, menarik hadirat Tuhan, menarik kasih setia Tuhan. Karena kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Ketika kita menarik kasih setia Tuhan, membuat kasihnya Tuhan berlimpah di dalam hati kita. Inilah yang membuat kita jadi panjang sabar. Inilah membuat kita jadi rendah hati. Inilah membuat kita jadi orang yang bisa menguasai diri. Inilah membuat kita jadi orang yang punya self defense yang kuat. Ketika kita melayani di luar, ketika kita bekerja setelah habis berdoa, membuat kita akhirnya tidak mudah terganggu oleh distraction orang-orang yang selalu bikin kita jadi marah. Itu sebabnya penting di sini untuk kita selalu punya waktu pribadi sama Tuhan. Sesibuk-sibuknya kita, mari kita belajar untuk punya pit stop. Mobil, motor, pembalap di sirkuit, dia mengenal namanya pit stop, tempat perhentian. Memang waktu dia pit stop berhenti, dia dilewati oleh kompetitornya. Dia di-beat, dikalahkan. Tapi waktu di pit stop, pembalap tersebut mengisi bahan bakar, mengencangkan baut yang kendor, menggantikan ban yang sudah mulai botak. Kemudian dia bisa refresh sebentar dengan minum. Dan ketika dia tarik gas, dia bisa punya kekuatan, energi yang baru. Wahai buat pembalap yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah pit stop, begitu bahan bakarnya habis atau begitu bannya pecah, dia akan berhenti untuk selama-lamanya. Tuhan mau kehidupan ini bisa efektif, karena hidup ini bukan sprinter, lari cepat sampai tujuan, tapi kehidupan ini maraton, long term. Yang kita perlu lakukan, jangan selalu sibuk kerja, jangan selalu sibuk pelayanan sana sini, tapi sibuklah untuk menantikan hadirat Tuhan, menerima zaman Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi, sehingga ketika kita melayani itu bekerja, kita jadi orang yang gak mudah kecewa. Kenapa sih banyak orang Kristen yang begitu hebat pelayanan, begitu tinggi jabatannya, tapi kemudian jadi kecewa? Karena mereka gak selalu jadi Maria. Sebelum jadi Marta, mari jadi Maria. Tapi sesudah jadi Maria, mari jangan lupa juga untuk kita jadi Marta. Sehingga hidup kita bisa memberkati banyak orang. Dengan demikian kita bisa melayani jiwa-jiwa seperti Musa, yang terkenal orang yang paling lemah lembut di muka bumi. Kenapa? Karena dia bukan cuma mengembangkan IQ, dia bukan cuma mengembangkan EQ, tapi juga mengembangkan spiritual quotient. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah menginspirasi, memberkati kami, menolong kami, membantu kami, untuk kami bisa mengembangkan kapasitas kami. Karena kehendak Tuhan dalam kehidupan kami bukan statis, tapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami dinamis. Bantulah kami untuk kami jadi orang yang teachable, mau terus belajar, diajar, untuk komitmen dengan orang-orang yang bisa mengeluarkan yang terbaik dalam diri kami. Belajar yang kedua, untuk kami bisa mengembangkan emotion quotient. Bisa jadi orang yang mengembangkan karakter, bukan cuma karisma. Gak mudah bereaksi ketika tertekan, ketika ditekan, ketika menghadapi masalah. Ini membuat kami akhirnya bisa bertahan ketika kami ada di atas. Yang ketiga, kami belajar untuk mengembangkan spiritual quotient, sehingga membangun kedekatan kami sama Tuhan. Karena orang-orang yang terdekat sama Tuhan melebihi orang-orang di generasinya, seperti Daniel, seperti Yusuf, seperti Salomo. Bantu kami untuk kami tetap menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama. Nama Tuhan dimuliakan, sehingga Tuhan membuat apapun yang kami kerjakan di hari-hari ke depan akan semakin efektif. Bapak, terima kasih untuk setiap kami yang telah mengikuti ibadah online Impact Community Indonesia. Hamba-Mu berdoa agar kiranya Engkau ikut campur tangan dalam setiap permasalahan mereka, Tuhan.
Kalau ada yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan, Engkau yang menolong mereka supaya mereka boleh memperoleh pekerjaan yang terbaik. Hamba-Mu juga berdoa untuk anak-anak-Mu di dalam setiap tempat pekerjaan mereka, agar mereka jadi terang, Tuhan, jadi dampak. Mereka boleh upgrade diri mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang dibutuhkan di tempat pekerjaan mereka masing-masing. Berikan hikmat kepada setiap pengusaha-pengusaha yang mungkin hari ini mengalami jalan buntu, Tuhan. Berikan hikmat, berikan kemampuan untuk memecahkan masalah, Tuhan. Buka jalan untuk setiap masalah mereka. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mungkin punya tanggungan hutang, punya cicilan, Tuhan, supaya kehidupan mereka boleh diberkati dan apa saja yang mereka butuhkan, Tuhan boleh pelihara, sehingga mereka boleh terus mensupport keluarga mereka, Tuhan. Berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit, biar kiranya bilur-bilur kuasa darah-Mu boleh menyembuhkan setiap mereka. Kami bersyukur untuk setiap partners dan donatur, Tuhan, Yayasan Tangan Pengharapan. Terima kasih buat support yang diberikan juga untuk Impact Community Indonesia. Kami berdoa agar setiap tangan-tangan yang telah menabur, Tuhan memberkati mereka berlipat kali ganda. Berkati rumah tangga mereka, anak-anak mereka, berkati Tuhan pekerjaan mereka, usaha mereka, Tuhan. Kami percaya apapun yang mereka tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Bagi mereka juga, Tuhan, mengalami sakit, Tuhan, kami berdoa agar bilur-bilur kuasa darah-Mu sanggup menyembuhkan setiap mereka, Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan memelihara anak-anak-Mu, Tuhan. Kau menolong mereka dalam kesusahan mereka. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Kau memberikan hikmat kepada pemimpin bangsa kami untuk mengambil setiap keputusan yang tepat, Tuhan. Juga Tuhan, kiranya pandemi ini boleh cepat berlalu, agar bangsa kami boleh dipulihkan, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari buka hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat yang terbaik dari sorga tercurah dalam hidupmu, agar kiranya hikmat Tuhan dijatuhkannya dalam hatimu, agar engkau boleh mengambil keputusan yang terbaik, dan pertimbangan hatimu adalah takut akan Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Perlindungan kuasa darah-Nya sempurna, agar Tuhan memberkati juga segala pekerjaan tanganmu. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan membuatmu berhasil dan menjadikan hidupmu berkat bagi banyak orang. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Terima kasih telah bergabung dalam ibadah online bersama Impact Community Indonesia. Saya mau mengajak Anda untuk kembali mengikuti ibadah Impact Community Indonesia besok pada hari Minggu tanggal 26 Juli jam 10 pagi. Kita akan dilayani dalam Praise and Worship oleh Andi Ambarita, dan saya akan menyampaikan firman Tuhan besok pagi. Mari ambil waktu untuk bergabung bersama-sama dengan kami. Dan juga minggu depan hari Sabtu tanggal 1 Agustus kita akan kembali mengadakan ibadah online jam 18 waktu Indonesia Barat, dan hari Minggu tanggal 2 Agustus jam 10 pagi waktu Indonesia Barat Praise and Worship akan dilayani oleh Frankie Kuncoro. Saya ingin menyampaikan laporan penyaluran donasi bantuan yang telah diberikan untuk masyarakat yang terkena dampak oleh COVID-19. Sejauh ini Tangan Pengharapan telah menyalurkan 3.342 APD, 4.775 paket makanan siap saji, 13.029 paket sembako, 882 orang dengan bantuan dana tunai, dan kita telah menyalurkan masker sebanyak 31.986 pieces, dan juga setiap bantuan ini telah disalurkan di 109 lokasi di seluruh Indonesia. Sepenuh hati mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda dan telah menabur untuk menolong masyarakat yang membutuhkan di masa-masa COVID-19 ini melalui pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Anda yang ingin ikut menabur bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan dan juga Impact Community Indonesia, Anda dapat menyalurkan donasi melalui rekening di layar kaca Anda. Kami percaya setiap taburan Anda tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati. Stay safe, stay blessed, have a blessed week. God bless you. Allah sumber buatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya.
Tuhan Yesus, haleluya. Oke, hari ini seperti biasa belajar dari rumah ke rumah. Jadwal hari ini saya akan pergi belajar ke rumah salah satu anak yang namanya Freddy. Rumahnya ada di atas sana. Ayo. Nah, itu rumahnya Freddy. Nah, hari ini kita akan belajar di sini. Namanya Alwin, guru tangan pengharapan yang bertugas di Center Kleja, Timur Tengah Utara NTT. Sejak adanya pandemi corona, ia dan guru tangan pengharapan yang lainnya mengajar anak-anak didik dari rumah ke rumah. Bayi cari ibu. Ini bayi Musa. Perjalanan yang jauh harus ditempuh untuk bisa hadir ke kampung setiap anak. Halo, saya Kristo, guru pedalaman Yayasan Tangan Pengharapan. Di sini kenapa harus berjalan dari rumah ke rumah untuk mengajar? Karena situasi pandemi ini, apa boleh buat bagi kita yang di pedalaman seperti ini. Tidak ada sinyal, tidak ada listrik, sehingga membuat kita guru-guru mau tidak mau kita harus kontrol anak belajar di rumah, yaitu kita melakukan pembelajaran di rumah, langsung terhadap anak di rumah, walaupun masih dalam situasi pandemi ini. Secara bergantian, guru tangan pengharapan hadir ke rumah anak didik untuk mengajar dan memberikan tugas. Saat ini saya sedang menuju ke rumah salah satu siswa, namanya Once, di desa Oenain. Untuk sampai di sana, saya harus berjalan kurang lebih 2 jam karena jaraknya sekitar 6 km. Kehadiran guru ke rumah anak-anak disambut baik oleh orang tua mereka. Di masa COVID ini, meski mereka tidak sekolah, namun mereka tetap bisa belajar di rumah. Setiap anak kini tidak hanya bermain dan membantu orang tua di ladang, namun pendidikan pun tetap bisa mereka dapatkan. Mengajar ke beberapa kelompok murid ini membuat setiap guru lebih mengerti batasan dan kemampuan setiap anak. Tidak hanya belajar, sesekali guru tangan pengharapan mengajak mereka bermain dan juga berkebun. Timor merupakan wilayah yang tidak mudah untuk bercocok tanam. Sulitnya mendapatkan air pun membuat kebun masyarakat sering gagal panen. Terima kasih Tangan Karena Pengharapan. itulah, Tangan Pengharapan memberikan bantuan sembako bagi mereka. Memberikan sembako dan makanan bergizi diharapkan bisa membantu pertumbuhan gizi anak-anak. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung pendidikan bagi anak-anak yang berada di Timor, NTT. Helping people live a better life.